Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mauli Cempaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Ita Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Khairiyah. Setelah membuat neraca lajur atau worksheet dan laporan keuangan atau financial statement, biasanya kita itu akan membuat jurnal tutup buku. Sebelumnya, apa sih jurnal tutup buku itu? Nah, seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan oleh kelompok 3, saya sebagai kelompok 4 akan memberikan sedikit penjelasan kembali atau mengulang tentang apa sih jurnal tutup buku itu. Oke, penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa sih jurnal tutup buku itu? Jurnal tutup buku atau penutupan buku merupakan salah satu kegiatan pemindahan rekening-rekening sementara atau rekening-rekening nominal ke dalam rekening modal, sehingga nantinya pada rekening modal saldo akhirnya akan sama pada neraca akhir. Oh iya, rekening-rekening sementara atau rekening-rekening nominal ini berisi tentang rekening-rekening biaya, rekening-rekening pendapatan, rekening modal dan prive, serta rekening-rekening lainnya. Pemindahan saldo tersebut dikarenakan rekening-rekening itu bersifat sementara dan digunakan untuk menampung perubahan modal selama satu periode akuntansi. Pemindahan tersebut dilakukan dengan cara membuat jurnal penutup. Sehingga apabila jurnal tersebut diposting, rekening-rekening nominal pada akhirnya akan tertutup dan bersaldo nol. Kemudian siap digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi untuk periode akuntansi selanjutnya. Sebelum memasukkan transaksi dari jurnal penutup ke dalam jurnal tutup buku ini, kita perlu memposting terlebih dahulu transaksi yang sudah tercatat di dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Acuan kita untuk membuat jurnal tutup buku ini cukup melihat dari neraca lajur atau worksheet. Di sini kami akan memberikan contoh rekening modal dan pendapatan perusahaan Melati Jaya sesudah penyesuaian dan sebelum tutup buku. Yang pertama ada akun modal Tuan Doni. Mengacu pada neraca lajur, di sini terlihat pada neraca percobaan sebelum penyesuaian atau bisa dibilang neraca saldo, tercatat akun modal Tuan Doni sebesar 120.000 di bagian kredit. Bila ingin mempostingnya ke dalam jurnal tutup buku, maka 120.000 tersebut harus ditaruh di bagian kredit juga. Begitu pula dengan saldo akhirnya, tercatat 120.000 harus ditaruh di bagian kredit. Dicatat sebagai transaksi tanggal 1 Juli, dapat dilihat rinciannya pada buku besar, atau kalian bisa juga ubah menjadi tanggal 31 Juli dengan catatan kalian harus konsisten dalam penulisan tanggalnya agar mempermudahkan pencatatan selanjutnya. Yang kedua ada akun Prive Tuan Doni. Sama seperti sebelumnya, mengacu pada neraca lajur, dan di sini kita lihat lagi pada neraca percobaan. Tercatat akun Prive Tuan Doni sebesar 1.200 di bagian debit. Bila ingin mempostingnya ke dalam jurnal tutup buku, 1.200 tersebut harus ditaruh di bagian debit. Begitu pula dengan saldo akhirnya, ditaruh di bagian debit sebesar 1.200. Yang ketiga, ada pendapatan komisi. Mengacu pada neraca lajur, tercatat pendapatan jasa sebesar 19.200 di bagian kredit. Jika kalian ingin mempostingnya ke dalam jurnal tutup buku, maka harus ditaruh di bagian kredit sebesar 19.200. Begitu juga dengan saldo akhirnya sebesar 19.200 ditaruh di bagian kredit. Namun, pada contoh kali ini terdapat rincian transaksinya. Kalian bisa memilih mau dicatat tanggal 31 Juli atau kalian rincikan seperti di contoh dengan mengacu pada buku besar.
Kalian bebas memilih, asalkan kalian konsisten dengan pencatatan dari awal. Yang keempat, ada pendapatan appraisal fee. Dan di sini kita lihat lagi pada neraca percobaan tercatat akun pendapatan lain-lain sebesar 500 di bagian kredit. Jika kalian ingin mempostingnya ke dalam jurnal tutup buku, kalian harus ditaruh di kredit yang 500 itu. Begitu pula dengan saldo akhirnya, kalian taruh di kredit. Yang kelima, ada pendapatan lain-lain. Mengacu pada neraca lajur, kita lihat lagi pada kolom neraca percobaan. Di sana ternyata tidak terdapat nominalnya. Sedangkan pada jurnal penyesuaian, ternyata di sana tercatat nominalnya. Sehingga kita perlu memasukkan pada kolom item keterangan dengan jurnal penyesuaian. Tercatat pada akun pendapatan lain-lain, pada jurnal penyesuaian, di sana terdapat Rp800 pada akun kredit. Sehingga pada jurnal tutup buku nantinya akan bertambah Rp800 pada kolom kredit, begitu pula pada kolom saldo akan bertambah Rp800 pada kolom kredit juga. Yang keenam, ada akun biaya gaji. Pada akun biaya gaji, ternyata pada neraca percobaan tercatat sebesar Rp3.600 pada kolom debit, dan pada jurnal penyesuaian sebesar Rp1.980 pada kolom debit. Sehingga pada jurnal tutup buku nantinya akan tercatat Rp3.600 pada kolom debit. Begitu pula pada kolom saldo. Kemudian, dicatat kembali pada bagian item dengan keterangan jurnal penyesuaian dengan mendebit sebesar Rp1.980, maka saldo akan bertambah menjadi Rp5.580. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pertemuan antara debit dengan debit, maka akan menjadi pertambahan debit pada saldo. Yang ketujuh, ada biaya komisi. Pada akun biaya komisi ini, mengacu pada neraca lajur, ternyata pada neraca percobaan tidak terdapat nominal di dalamnya. Tercatat pada jurnal penyesuaian, akun biaya komisi ini sebesar Rp9.600 dicatat pada kolom debit. Sehingga pada saat jurnal tutup buku nantinya, Rp9.600 ini tetap pada kolom debit, begitu pula pada saldo. Rp9.600 ini akan pada kolom debit. Dan yang kedelapan, ada biaya prasarana umum. Mengacu pada neraca lajur, biaya prasarana umum ini pada neraca percobaan tercatat sebesar 144 pada kolom debit, dan pada jurnal penyesuaian tercatat sebesar 420 pada kolom debit. Sehingga nantinya pada jurnal tutup buku akan tercatat 144 pada kolom debit, dan begitu pula pada kolom saldo. Kemudian, dicatat kembali pada bagian item dengan keterangan jurnal penyesuaian sebesar 420 pada kolom debit. Dan pada saldo akan bertambah menjadi 564 pada kolom debit juga. Yang kesembilan, biaya iklan. Mengacu pada neraca lajur, dan kita lihat bagian neraca percobaan, tercatat akun biaya iklan sebesar Rp240 berada di bagian debit. Maka ketika kita memposting ke dalam jurnal tutup buku sebesar Rp240, kita catat di bagian debit sebesar Rp240. Begitu pula pada kolom saldo kita catat Rp240 di kolom debit. Yang ke-10, biaya asuransi. Tercatat akun biaya asuransi di jurnal penyesuaian sebesar Rp80 berada di bagian debit. Maka ketika kita memposting ke dalam jurnal tutup buku sebesar Rp80, kita catat di bagian debit sebesar Rp80. Begitu pula di kolom saldo kita catat sebesar Rp80 di bagian debit. Yang ke-11, biaya perlengkapan kantor. Tercatat akun biaya perlengkapan kantor di dalam jurnal penyesuaian sebesar Rp160 berada di bagian debit. Maka ketika kita memposting ke dalam jurnal tutup buku sebesar Rp160, kita catat ke dalam kolom debit sebesar Rp160. Begitu pula pada kolom saldo dicatat Rp160 di bagian debit.
Yang ke-12, biaya penyusutan peralatan kantor. Tercatat, akun biaya penyusutan peralatan kantor di dalam jurnal penyesuaian sebesar Rp200 berada di bagian debit. Maka, ketika memposting ke dalam jurnal tutup buku sebesar Rp200, kita catat di kolom debit sebesar Rp200. Begitu pula pada kolom saldo, sebesar Rp200 dicatat di dalam kolom debit. Yang ke-13, biaya penyusutan bangunan. Tercatat, akun biaya penyusutan bangunan di dalam jurnal penyesuaian sebesar Rp400 berada di bagian debit. Maka, ketika memposting ke dalam jurnal tutup buku sebesar Rp400, kita catat di dalam kolom debit sebesar Rp400. Begitu pula pada kolom saldo, kita catat Rp400 di kolom debit. Yang ke-14, biaya bunga. Tercatat, akun biaya bunga dalam jurnal penyesuaian sebesar Rp1.200 berada di bagian debit. Maka, ketika kita memposting ke dalam jurnal tutup buku sebesar Rp1.200, kita catat di kolom debit sebesar Rp1.200. Begitu pula pada kolom saldo, dicatat Rp1.200 di bagian debit. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Jika ada pertanyaan dari kalian, insya Allah akan kami jawab. Saya, Mauli Cempaka, mohon undur diri. Saya, Gita Ranawati, mohon undur diri. Dan saya, Dia Khairia, mohon undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.